Oke, halo semuanya. Kembali lagi di podcast Basa Basi, bahasannya bahasan beredukasi. Kali ini bersama aku Fatur Roman Alfarun, dan aku juga ditemani dengan kedua rekanku. Ada Gilang dan juga Lestari. Halo kalian berdua. Oke, kali ini kita tidak bisa podcast secara mata ke mata karena ada beberapa yang nggak bisa menghadiri podcast ini. Kayak Lestari sedang sakit dan tidak mampu untuk bertemu, dan juga ada yang sedang di luar kota seperti Gilang. Bukan Gilang? Bapak kawan. Oh bukan. Aku itu guys yang lagi di luar kotanya sekarang ya. Tapi mungkin besok aku akan kesini lagi. Jadi mulai aja nih. iya, mulai aja boleh. Menurut saudara Fatu nih, apa itu new media? New media. New media adalah istilah yang merujuk pada perkembangan media di era digital. Ini mencakup sosial dan teknologi baru lainnya yang mempengaruhi cara kita untuk berinteraksi dengan sosial, informasi dan konten. Kayak gitu. Oke. Tuh. Dalam perubahan konsumen media, new media telah mengubah cara kita mengkonsumsi berita, hiburan, dan informasi. Kita sekarang bisa mengakses konten kapan saja dan dimana saja melalui perangkat digital. Kayak gitu. Dari fenomena new media itu apa aja biasanya? Oke, dari fenomena media itu ada misal kita dari chattingan aja itu termasuk fenomena new media, karena kan emang sekarang sudah mencakup digital, dan juga biasanya dari internet, berita juga kayak gitu. Ya termasuk kan kayak sekarang berita juga kebanyakan dari internet, kayak termasuk new media juga sih menurut aku kayak gitu. Oke. Terus apa itu konvergensi media? Oke, apa itu konvergensi media ya? Konvergensi media adalah proses penyatuan berbagai bentuk media menjadi platform tunggal, misalnya televisi, internet, dan telepon semakin bersatu dalam satu perangkat. Konvergensi media telah membuka peluang baru dalam industri hiburan dan informasi baru, memungkinkan kita untuk mengakses konten multimedia dari berbagai sumber dalam satu perangkat. Kayak gitu sih menurut aku malah konvergensi media itu. Oke. Terus apa itu media sosial? Oke, media sosial apa sih? Media sosial adalah platform online yang memungkinkan kita untuk berbagi informasi, berinteraksi dengan orang lain, dan membuka jaringan sosial. Contohnya termasuk Facebook, Twitter, Instagram, dan TikTok. Kayak gitu sih menurut aku Malang. Ya tentang media sosial gitu ya pengertiannya dan lain-lain lah. Oke. Untuk fenomenanya apa itu biasanya? Oke, untuk fenomenanya itu bisa dalam kayak tadi kan internet juga, kayak misalkan chattingan WhatsApp, kalau nggak nge-tweet di Twitter gitu kan, kayak ngegibah atau posting apalah gitu kan, biasanya kan kayak gitu kalau di Twitter. Ya itu sih kalau fenomena media sosial. Kan kata saudara Atoy, Iya, kenapa? Sosial media itu termasuk Facebook, Twitter, Instagram, dan TikTok. YouTube sama Google, menurut Anda itu media sosial juga nggak? Iya, termasuk media sosial juga. Contohnya kan kayak tadi YouTube sama Google. Google kan masuk ke dalam Gmail juga kan, kayak kita misalkan kayak ngirim tugas lewat Gmail atau ngirim apalah gitu lewat Gmail juga kan termasuk bersosialisasi, berkomunikasi juga hanya lewat Gmail. Kalau nggak kita ngirim foto juga sekarang lewat Gmail kayak gitu kan. Itu sih kalau YouTube. Kalau kata aku cuman posting video doang gitu. Tapi sama dengan platform online juga nih, YouTube juga. Iya, termasuk juga. Oke. Terus tantangan dan kesempatannya
apa ini untuk new medianya? Tantangan dan kesempatan nih. Ya, yang bagian new media. Oke. Kita juga tantangan new media. Dengan perkembangan new media kita juga menghadapi tantangan dengan seperti privasi online, berita palsu, dan dependensi pada teknologi. Peluang konvergensi media. Konvergensi media membuka peluang baru dalam menciptakan konten yang beragam dan inovatif. Peran positif media sosial dapat digunakan untuk membangun komunitas, mendukung kampanye amal, dan berbagi gagasan yang relevan. Kayak gitu. Berarti new media sendiri itu kan tadi tuh yang kesempatannya tadi yang dibilang tuh menghadapi tantangan seperti privasi online. Itu kan new media itu bisa di mana aja kan, berita sama yang lain. Kenapa? Apa kalau misalnya ada privasi orang nih dari berita tersebut, apakah itu termasuk privasi online? Iya, termasuk privasi online. Contohnya kan kayak kebijakan privasi yang kayak gitu, gini kayak kamu misalkan main Mobile Legends kan lang, kayak di situ kan ada kayak yang panjang-panjang gitu, yang disuruh kayak kebijakan privasi kayak gitu kan, nah itu termasuk. Tapi kenapa di berita atau dimanapun suka sering ngomong-ngomong privasi online tuh? Sebenarnya kalau di berita tuh kita nggak terlalu mereka tuh nggak terlalu ngumbar privasi si pelakunya gitu kan. Kayak contohnya kan pelakunya ditangkap maling ditangkap terus masuk berita, itu kan cuman berinisial doang namanya juga gitu, kayak misalkan A atau B, mungkin BS kayak gitu dong ya. Kan bisa jadi itu termasuk pencemaran nama baik orang itu kan kalau misalnya kita sebutin juga. ya. Benar sekali, jadi termasuknya nanti pencemaran nama baik juga gitu. Ya benar. Terus peluang untuk konvergensi media tuh apa peluangnya? Oke, peluang konvergensi media membuka peluang baru dalam menciptakan konten yang beragam dan inovatif. Kayak tadi kan aku pernah jelasin juga. Tadi jelasin sama aku. Berarti oke. Dari yang ketiga tuh ini satu lagi nih, media sosial itu perannya apa nih? Oke, kan sebelumnya aku udah ngejelasin juga peran positif ya media sosial dapat digunakan untuk membangun komunitas, mendukung kampanye amal, dan berbagi gagasan yang relevan. Kayak gitu lah. Lebih ke komunikasi ya. Ya benar sekali kayak gitu. Oke. Berarti dari ketiga itu, menurut saudara Fato, kesimpulannya apa? Oke, kesimpulan. Oke, dari tips dulu ya. Ada tipsnya nih. Menjaga keseimbangan saat menghadapi new media, konvergensi media, dan media sosial. Penting untuk menjaga keseimbangan dalam penggunaan teknologi ini dalam kehidupan sehari-hari. Memanfaatkan peluang sambil menjadi tantangan. Kita juga bisa memanfaatkan peluang yang ditawarkan oleh perkembangan ini seperti pendidikan online dan pemasaran bisnis. Kesimpulannya, new media. Kesimpulan new media, konvergensi media, dan media sosial adalah aspek penting dalam dunia modern kita. Memahami dampak dan potensinya akan membantu kita menghadapi dengan bijak. Kayak gitulah kalau menurut kesimpulan dari aku. Oke. Oke, mungkin sampai di sini aja ya video kita kali ini. Terima kasih.